Jadi apapun alasannya nggak bisa? Iya, dia ada sih bos aku nulis sesuatu yang nggak nulis so bad but like disabring, maksudnya nggak menurut gitu, kayak gitu doang dia nulisnya. Nggak masalah, tapi dia harus tetap pulang Indonesia untuk proses itu. Jadi aku sarankan dia untuk pulang Indonesia gitu loh. Aku diblok malahan. Aku nggak tahu sih, soalnya kamu tahu kan aku terlalu banyak anak yang curhat, aku nggak akan ingat satu-satu. Kalau tiba-tiba aku dilabrak orang pun aku kaget pastinya. Karena aku nggak ingat satu-satu. Oh iya. Habis itu ya udah. Terus kan aku kerja sendiri ini udah mau 2 bulan ini. Alhamdulillah kerja sendiri sebulan setelah sendirian itu. Walaupun ya aku bawa santai lah, walaupun kerjaan laundry kayak gitu, cuman ya alhamdulillah ya mereka nggak komplain, mereka nggak apa gitu, masih ada pengertian. Soalnya aku juga. Oh jadi kamu sendiri sekarang? Sendiri, masih nunggu cece baru, dia ambil satu dari Indo, Singapura, nggak bisa bahasa. Interview juga aku yang interview. Lah kenapa nggak nyari aku kamu? Soalnya udah nyari orang sendiri cuy. Oh sebelum ngintermin itu sebenarnya sudah cari sendiri? Jadi dia itu ngasih tahu aku setelah dia dapat anaknya di Indo gitu. Ya aku kan nggak mau lancang ya kayak betul ini loh aku terus betul sih kasih interview, aku bilang, terus dia tanya, menurut kamu gimana anaknya? Ya semua tergantung Singsang sih, aku bilang itu. Kalau Singsang kan pinginnya anaknya yang pintar bahasa, sedangkan yang kemarin yang pintar kerja walaupun nggak pintar bahasa misal nggak suka. Lah sekarang ini nggak bisa bahasa, kerjanya kayaknya pun nggak bisa. Terus gimana? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, kan kamu cecenya, nanti kamu yang ngajarin dia. Mampus dah. Masalahnya kalau saya libur, siapa yang mau ngobrol sama Singsang? Kan aku sama Singsang emang aku kadang orangnya frontal sih kalau ngomong cek, enggak lihat dia itu bos aku gitu. Habis itu katanya, ya apa ya kamu ngajarin pelan-pelan. Ya kalau aku sih oke saja, soalnya kan aku di sini pembantu. Singsang nyuruh aku apa juga apa. Masalahnya itu kalau keluarganya Singsang oke, terus Singsang oke, what I can do? Aku kan cuma bilang gitu. Ya kalau Singsang oke, dia suruh belajar dari awal, dia memandai lah, bilang itu kan. Terus dia bilang, soalnya dia suka senyum. Aku suka orang yang suka senyum daripada yang jutek-jutek. Tahu kan yang kemarin aku sudah pergi marahin sama dia. Lah ya, malah Sakti itu pembantunya yang marahin majikan. Terus ayah, misalkan kemdo ya lah, ayah. Dia suka senyum, anaknya masih 25 tahun. Bahasa Inggris pun masih mama tela, bukannya merendahkannya. Pokoknya kita bicara yang nyata aja, masih mama teh. Terus aku interview sama dia, aku bilang, bisa masak apa enggak, ini itulah. Terus aku bilang, poinnya aku cuma satu, mau nggak saya ajak kerja sama? Aku bilang kayak gitu. Kalau kamu bisa kerja sama aku bisa ngajarin kamu bahasa, bisa ngajarin kamu, maksudnya nggak ngajarin kerja, pelan-pelan saya ajarin kamu gimana kerja di sini. Aku nggak butuh kamu menghormati aku, yang penting janganlah kita saling menjatuhkan, artinya aku bilang kayak gitu kan. Kalau kamu setuju, aku nggak ada masalah. Kalau nggak, kamu bisa ngomong sama bosku, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, iya sih katanya. Ya moga aja sih ntar dia kesini. Baik-baiklah sama aku. Terus gajian pertama, alhamdulillah deh. Hampir 9.000 lebih lah. Wah, mantap lah. Ya, terus aku kan ada problem jerawat kan, aku ke dokter juga dibiayain gitu. Terus kadang-kadang ke rumah yang ya ada beli rumah baru. Kalau ke rumah baru itu pun paling aku ke sana kayak nyapu, bersih-bersih vakum itu. 2 jam 3 jam lah, 500 lumayan gitu. Masalah duit sebenarnya mereka terus aku tuh oke lah gitu kalau aku mau ngomong. Yang penting satu,
ya ada respect sama dia, jangan pop shui gitu aja sih. Oke, berarti kamu pingin pesan sama temenmu jangan pernah tertarik dengan sesuatu yang belum pasti. Kalaupun sudah Ya tertarik, kalau mentalmu nggak kuat. kalaupun sudah tertarik harus diperjuangkan. Nyatanya kamu masih bisa bertahan di situ. Iya, yang jelas tuh kerja ikhlas, inisiatif sama orang Cina tuh suka senyum, nggak suka salah pun kamu dimarahin, ibaratnya kamu dibilang kamu tuh nggak bisa nih. Oh iya, aku besok try my best memperbaiki gitu. Makanya jangan. Terus kalau kamu ditanya, misalnya kalaupun kamu pinter masak, jangan bilang Osika, Osiha. Aku selalu bilang kayak gitu, Osiha. Jadi kalau menurut aku ya di pos ini mereka tuh nggak suka orang yang ngomong dirinya itu pinter. Hai, benar. Kayak menurut aku gitu. Benar. Ya, jadi mereka tuh lebih suka orang yang merendah. Bukan merendahkan diri. Bukan merendahkan diri adalah sewajarnya aja. Kalau kamu terlalu meninggikan, mereka malah nggak suka gitu loh. Terus ketika kamu salah, ya udah sebesar apapun salah kamu, tolong jangan diumpetin, ngomong, minta maaf. Kalaupun kamu dimarahin, kali itu aja dimarahin. Tapi kalau kamu ngumpetin salah, lain kali bos kamu tahu marahnya itu double banget. Itu udah pernah kejadian. Kejadian di kamu sendiri? Bukan saya sih. Cuman orangnya udah pergi jadi nggak bisa marahin dia. Jadi yang kena kamu? Ya aku bilang sama dia, aku nggak mau kena ini rusak sama dia. Jadi aku nggak mau nantinya pas kamu nyari barang ini ternyata kurang satu. Ini barangnya di sini kayak gini, udah rusak, bukan aku. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama dia. Aku bilang gitu. Dia bilang it's fine. Dia bilang kayak gitu. Oke. Ya kayak gitu. Pesannya juga kerjalah yang ikhlas. Biar seberat apapun kerjaan kamu, kalau kamu ikhlas, insya Allah ringan. Betul. Jadi pasti lebih ringan pekerjaan itu kalau kita ikhlas dan sabar. Dan jangan lupa sedekahnya itu yang paling penting. Iya. Oke, ada yang lagi? Boleh minta doanya. Ini yang saya kemarin kan yang MSCC juga. Aku lagi diisolasi. Oke. Kamu positif? Iya, aku positif kemarin pas hari Sabtu. Ini udah 3 hari, cuman udah lumayan. Dan sebenarnya aku punya kamar sendiri, punya toilet, cuman emang bos aku udah itu kan, jadi aku bilang demi kebaikan bersama mending aku di luar, aku bilang kayak gitu. Alhamdulillahnya mereka itu terutama singsangnya itu kayak monitor banget dari pagi sampai malam, itu selalu tanya kabar kamu gimana, keadaan kamu gimana. Alhamdulillah dia sampai bilang, aku di sini tuh bapak kamu, kalau kamu kenapa-napa aku bisa tanggung jawab. Bagus banget. Ya, alhamdulillah. Ya udah itu aja, terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih juga buat kamu ya sayangnya. Oke, terima kasih. Siap. Oke, Bapak. Terima kasih, bye. Oke, ini pesan bagus. Setelah kita mendengarkan, kita akan tahu bahwa kerjaan mudah gaji sedikit, kerjaan berat gaji besar. Dan sekali lagi adalah masa-masa penyesuaian. Ya, sekali lagi kita cuma bisa bantu doa karena saat ini dia positif. Minta doanya ya Mbak ya. Karena saya tahu didoakan banyak orang, pastinya Tuhan mendengarkan. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong saat ini, siapapun Anda yang saat ini positif, saya cuma bisa bantu doa agar secepatnya negatif dan bisa bekerja dan mengais rezeki di negeri Hong Kong. Terima kasih, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Bye-bye.